sahabat Gloria Channel, terima kasih sudah mengklik video ini. Konten yang tentunya yang mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan tema menarik hari ini berbicara tentang introspeksi diri oleh Bapak Pendeta Riko STH. Selamat menyaksikan ya. Sesuatu kebenaran firman Tuhan dengan judul tema sadar diri. Saya ambil di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai ke ayat yang ke-9. Saya bacakan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintah kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka mempunyai sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Puji nama Tuhan. Jika kita melihat ayat yang sudah saya baca ataupun yang sudah teman-teman dengar, di sini sangat menarik. Bagaimana ada seorang perempuan yang ketahuan berzina, dibawa di tengah-tengah, dan mereka hendak untuk menghakimi perempuan ini. Dan mereka mengeluarkan satu statement ya tentang firman Tuhan juga, tentang hukum-hukum, tentang kebenaran, bagaimana untuk menghukum orang-orang yang melakukan satu kesalahan ataupun kesalahan yang berzina. Tetapi pada saat mereka bertanya kepada Yesus, hukuman apa yang harus diberikan kepada perempuan itu, tetapi Yesus tidak sembarangan untuk memberi satu jawaban kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat di sini, bagaimana tujuan orang-orang Farisi yang membawa perempuan itu, mereka hanya untuk mencari satu kesalahan. Tetapi pada saat saya mempelajari tentang hal ini, ada hal-hal yang tertentu terkadang seperti tema yang ingin saya sampaikan. Kebanyakan kita tidak tahu diri atau tidak sadar diri. Karena apa? Karena kita sering kali lebih condong untuk memojokkan ke orang lain terlebih dahulu, apalagi orang itu terlihat sudah bersalah di mata kita ataupun ketahuan dosanya, perbuatannya, dan berbagai hal yang lainnya. Pada saat kita sudah menyadari ataupun mengetahui tentang kesalahan-kesalahan orang lain, kita sudah menghilangkan segala sesuatu kebenaran yang pernah orang itu perbuat. Tetapi kita lebih memojokkan orang itu tetap salah dan tetap harus dihukum. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat ini, bagaimana Yesus bertanya kepada mereka semuanya pada waktu itu. Satu hal pertanyaan yang benar-benar yang membuat saya bertanya di sini, yaitu Tuhan bertanya, "Jikalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah kalian yang menjadi salah satu orang yang pertama yang menghukum perempuan ini." Tetapi ternyata semua orang pergi. Yang menjadi pertanyaannya, ada enggak di antara mereka yang pada saat Yesus bertanya orang yang benar? Di
di situ. Mungkin kalau kita tidak cermat untuk memperhatikannya, kita akan berkata, di sini tidak ada orang yang benar pada saat Yesus bertanya. Tetapi sebenarnya ada salah satu orang yang benar, yaitu Yesus sendiri, orang yang paling benar di situ dan orang yang tidak berdosa sedikit pun. Kalau kita melihat di sini, ada nggak haknya Yesus untuk menghakimi perempuan itu? Ada nggak haknya Yesus untuk melempari perempuan itu dengan batu? Walaupun dia sendiri yang mengeluarkan satu perkataan, jikalau ada di antara kalian yang benar dan tidak berdosa, boleh melemparkannya. Ternyata tidak ada di antara mereka, hanya dia sendiri yang berkata bahwa dia adalah yang benar. Tetapi yang kita perhatikan di sini, Yesus tidak menghakimi perempuan itu, tetapi Yesus mengampuni perempuan itu. Kenapa kita tidak seperti Yesus? Dia hidup benar, dia tanpa celah, dia tanpa salah, dan dia tidak memiliki satu dosa sedikit pun. Ya, walaupun dia tahu perempuan itu bersalah, perempuan itu udah berzina, tidak layak untuk masuk di dalam rumah Tuhan, ataupun tidak layak bersekutu dengan orang-orang benar, berteman dengan si A, berteman dengan si B, atau berteman dengan keluarga kita. Bisa jadi hal itu orang ini tidak layak. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, walaupun orang itu tidak layak dan Yesus pun memiliki hak untuk menghakimi, Yesus melayakkan orang itu dan Yesus tidak menghakimi. Karena apa? Yang dicari oleh Yesus bukan tentang ketidaklayakan orang itu, tapi perubahan orang itu. Dan Yesus pun mengeluarkan satu perkataan yang sederhana. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ayo Bapak Ibu, kita harus sadar diri, jika Yesus yang memiliki hak untuk menghakimi, ya, tidak menghakimi orang yang bersalah. Kenapa? Kita orang yang banyak dosa, kita orang yang banyak salah. Kita mungkin setiap hari berbagai hal yang masuk di dalam diri kita yang tidak baik. Tapi sedangkan diri kita sendiri yang suka menghakimi orang lain. Di sini yang ingin saya sampaikan hal yang paling sederhana. Ayo kita sadar diri, sebelum kita menghakimi orang lain, lebih baik kita hakimi diri kita sendiri. Kita perhatikan diri kita sendiri dulu, kita ubah diri kita sendiri dulu. Walaupun ada teman kita, saudara kita, lingkungan kita, siapapun itu yang jatuh di dalam dosa ataupun berbuat salah, mari kita rangkul dan kita jangan hakimi orang itu, agar orang itu tidak jatuh lebih dalam lagi. Tetapi mari kita seperti Yesus, kita mengampuninya, kita merangkulinya, dan kita membawa dia di dalam berdoa. Sadar diri itu lebih penting daripada